Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya, yaitu pemodelan luas lahan sawah dan hasil produksi padi di Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Indonesia, latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang hasil pertaniannya melimpah. Salah satunya adalah padi. Tetapi dewasa ini pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga kebutuhan untuk lahan perumahan dan industri semakin tinggi. Dan juga dewasa ini daya sektor pertanian menurun sehingga banyak petani yang mudah melepaskan lahan pertaniannya. Jadi, hal ini mengakibatkan lahan pertanian di Indonesia makin hari semakin sempit dan beralih ke perumahan dan lahan industri. Dalam tahun 2018 sampai 2020 tercatat pada data yang akan saya sajikan berikut hasil luas lahan dan pertanian dan hasil pertanian yang diperoleh. Berikut merupakan luas panen dan produksi dari 2018 sampai 2020 di seluruh provinsi di Indonesia. Bisa dilihat datanya cukup besar dan cukup bervariasi, tidak bulat. Maka dari itu, kami melakukan batasan untuk mengerjakan proyek ini. Batasannya dari model di atas, data-datanya akan dibulatkan dan dikonversikan. Untuk luas lahan akan dikonversikan ke satuan 1.000 hektar dari hektar, dan untuk hasil produksi dari ton ke satuan ribu ton untuk memudahkan pemodelan data dalam GeoGebra, karena semakin besar data yang tertulis di GeoGebra, maka GeoGebra itu akan sulit mensupport, sehingga kami harus mengkonversikannya. Selain itu, dari data yang saya sajikan tadi, bisa dilihat juga ada produktivitas. Karena di sini batasan saya tidak ada faktor gagal panen ataupun kerusakan tanaman, sehingga produktivitas pertanian tidak akan mempengaruhi hasil produksi panen padi. Jadi data produktivitas yang ada di sana tadi tidak akan saya gunakan untuk memodelkan luas lahan dan produksi panen. Lalu, rumusan masalah yang akan saya ambil bagaimana pemodelan yang cocok untuk memodelkan luas lahan pertanian dan hasil produksi tahun 2018 sampai 2000 dan 2019. Lalu, apakah ada kenaikan penurunan yang tajam jumlah produksi padi di provinsi Indonesia? Oke, langsung saja. Pemodelan untuk luas lahan pertanian 2018. Seperti biasa, saya memasukkan data di spreadsheet dulu, lalu sudah dilakukan pembulatan dan dikonversikan, lalu diplotkan dengan nilai X, luas lahan provinsi di Z di Indonesia tahun 2018, dan nilai Y, hasil padi pada provinsi Z di Provinsi Indonesia tahun 2018. Yang pertama, ini merupakan pemodelan regresi linier dari luas lahan dan hasil produksi tahun 2018. Bisa dilihat di sini, nilai R-nya cukup mendekati 1 dan nilai SSE-nya cukup tinggi juga. Sehingga saya berpikir untuk mencari model yang lebih cocok lagi dengan nilai SSE yang lebih kecil dan nilai R-nya yang mendekati 1. Setelah itu, saya memodelkannya dengan regresi linear, regresi polinomial. Ini ada kesalahan, regresi polinomial berderajat 2.
dari hasil produksi padi 2018. Bisa dilihat, nilai R-nya sudah cukup tinggi, tetapi SSE-nya masih besar. Saya kembali ke pemodelan regresi polinomial berderajat 3, tetapi di sini, karena koefisien, berderajat 3-nya 0, sehingga itu sama saja dengan, pemodelan berderajat 2. Lalu, di pemodel lalu saya juga memodelkannya pemodelan logistik. Di sini bisa dilihat, eee, nilai R-nya juga hampir sama dengan polinomial, tetapi SSE-nya lebih besar. Ini daripada yang dimodelkan dengan polinomial. Oleh karena itu, dari hasil keempat di atas, pemodelan polinomial berderajat 3 atau 2, menurut saya adalah pemodelan yang cocok untuk memodelkan hasil lahan dan produksi padi di Indonesia dengan nilai R-nya mendekati 1, yaitu 0,958 dan nilai SSE-nya 114583135,35. Dan modal matematikanya sama dengan Y 0,0 X pangkat 3, 0,0001 X kuadrat, 3,3293 X plus 995672. Seperti itu. Sekarang kita beralih ke pemodelan luas lahan produksi tahun 2019. Seperti yang tadi, saya hanya memilih pemodelan linear, logistik, dan polinomial karena grafiknya naik. Tidak ada penurun karena semakin tinggi besar luas lahan, maka akan semakin besar hasil produksinya. Sehingga asumsi saya seperti itu. Sehingga saya memilih pemodelan yang seperti ini. Bisa dilihat ini nilai R-nya cukup besar pada pemodelan logistik. Lalu ini pemodelan linear, nilai L-nya lebih besar dari pemodelan logistik, dan ini juga cukup besar. Ini juga cukup besar, tapi di sini derajat koefisien X pangkat 3-nya 0, jadi sama aja dengan pemodelan yang polinomial berderajat 2. Sehingga saya menyimpulkan dari pemodelan keempat di atas, pemodelan sama sebelumnya, pemodelan dengan polinomial berderajat 2 merupakan model yang cocok untuk memodelkan luas lahan dan hasil produksi padi di Indonesia tahun 2019 dengan nilai R 0,958 dan nilai SSE 97,95855. Dengan nilai Y sama dengan 0,0019 X kuadrat plus 2445 X plus 1396638. Yang ketiga, apakah ada penurunan signifikan? Ada. Di sini di tahun 2018, ini tahun 2018, ini tahun 2019, ini tahun 2020. Dapat dilihat tahun 2018, hasil produksi dan luas lahan maupun luas lahan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena berkurangnya luas lahan pertanian, sehingga hasil produksinya juga menurun. Bisa dilihat di sini. Kesimpulannya, dari model tersebut dapat disimpulkan model yang cocok untuk memodelkan luas lahan dan hasil produksi adalah model polinomial dan juga luas lahan beserta hasil produksi padi memiliki hubungan yang sangat hubungan positif signifikan, atau dari asumsi saya yang tadi bahwa luas lahan dan hasil produksi padi itu sangat berhubungan erat, sangat
berhubungan yang positif, jadi saling mempengaruhi satu sama lain, seperti itu. Terima kasih atas presentasinya, eee, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata maupun pengucapan. Selamat siang.